Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kali ini saya akan mengajak saudara untuk fokus mengenai kepalsuan. Kebenaran yang ada terkandung di dalam Alkitab, yaitu firman-firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Ini adalah kebenaran yang bersumber daripada Bapa kita yang di sorga. Kebenaran ini kalau diketahui oleh orang, maka orang itu akan mendapatkan jalan menuju kepada sorga. Ya, orang itu akan mendapatkan jalan untuk pertobatan, pengampunan atas dosa-dosanya. Apakah iblis senang jika manusia belajar mengenai hal seperti ini? Sama sekali tidak, saudaraku. Ya, sama sekali tidak. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 44 dijelaskan di sana, iblis ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi keinginan iblis hanyalah agar manusia itu binasa. Bukan binasa biasa, saudaraku. Binasa dan masuk ke dalam api neraka yang kekal. Yohanes 8 ayat 44 berkata begini, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Kebenaran yang ada bersumber daripada Bapa kita yang di sorga, itu kemudian dipalsukan, saudara. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan iblis yang baru saja kita baca firman Tuhannya, bahwa dia mengingini manusia itu binasa, ya, masuk ke dalam api neraka yang kekal. Iblis ini tidak hidup dalam kebenaran, ya. Dia tidak suka apabila ada orang hidup baik. Dia tidak suka apalagi orang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ajaran Tuhan yang benar itu dipalsukan, saudara. Saya kasih contoh. Misalnya Yesus mengajarkan kepada manusia, ya, memberikan firman-Nya. Kita harus mengasihi. Datang iblis. Dia berbicara seolah-olah dia mempunyai kasih, saudaraku. Tetapi di balik itu dia tetap menanamkan di dalam hati orang untuk memiliki amarah, ya, untuk memiliki kebencian, untuk memiliki kedengkian, bahkan ditanamkan untuk memiliki permusuhan antar individu, antar golongan, antar kelompok, antar masyarakat. Permusuhan. Ya. Tetapi kalau kita membaca ajaran iblis ini, dia tetap mengatakan, ya, wah, kita ini harus mengasihi, kita ini harus cinta damai. Tetapi fakta di balik itu ada juga diselipkan bahwa kamu tetap harus melakukan pembalasan, ya, kamu harus menuntut balas, ya, ditanamkan di dalam hati orang itu kemarahan, kebencian, ya, bahkan permusuhan. Padahal Yesus mengajarkan, jikalau engkau, ya, sekalipun sakit, diperlakukan sehingga engkau kecewa, ya, diperlakukan tidak adil, ya, disakiti, dikecewakan, ya, Tuhan Yesus berkata, ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu, ya. Bahkan untuk musuh-musuh kita pun firman Tuhan Yesus berkata, doakan, ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sebenarnya. Tetapi iblis kemudian mengutip-ngutip, ya, ajaran yang benar ini dengan tujuan memang hanya untuk mengelabui manusia. Ya, maka sungguh bodohlah manusia kalau tidak cerdas atau tidak cermat, ya, tidak cermat memperhatikan pengelabuan seperti ini. Ya, manusia justru dibentuk perasaannya untuk memiliki kebencian terhadap ajaran kasih ini. Maka di mana-mana, ya, orang Kristen dimusuhi. Itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Kenapa?
Karena memang iblis tidak suka kasih atau ajaran kasih itu bertumbuh berkembang luas. Karena kalau sampai manusia tahu mengenai ajaran kasih ini, dia pasti akan hidup di kerajaan sorga. Dia pasti akan diampuni dosanya, dia pasti akan diselamatkan, hidup kekal dalam sorga. Itulah saudaraku, kita harus benar-benar waspada. Ya, banyak kepalsuan di dalam kehidupan ini. Ya, berita-berita palsu, ajaran-ajaran palsu. Kalau di dalam Alkitab dikatakan ada Mesias palsu. Ya, Mesias ini adalah orang yang diurapi untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah Mesias, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita akan ada Mesias palsu. Ya, tokoh ini memberitakan tentang jalan keselamatan, tetapi dipalsukan. Ya, dipalsukan saudaraku. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh karenanya manusia itu dapat diselamatkan. Tetapi muncul nama lain, ya, yang dikatakan dapat menyelamatkan. Kepalsuan ini sangat berbahaya saudaraku, ya. Di dalam Alkitab dikatakan ada nabi-nabi palsu, ya, ada nubuatan-nubuatan palsu. Memang kita harus memiliki kepekaan di dalam hati kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang palsu. Ya, sama-sama akan sangat mengikat diri kita. Kalau kita mengenal kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, yang berisi firman Tuhan yang benar, kita akan terikat di dalam kebenaran ini, dan kita akan terus pengen rindu sekali untuk melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Sebaliknya, ajaran palsu itu juga saudaraku, dia juga mempunyai daya pikatnya tersendiri, sehingga orang itu tertarik untuk mengikuti, ya, seperti dinina-bobokkan, tidak menyadari kalau sebenarnya ajaran itu hanya pura-pura, ya, mengajarkan kebenaran, kebaikan, pura-pura mengajarkan kasih. Padahal sesungguhnya yang lebih ditanamkan adalah sifat kebencian, ya, sifat dengki, sifat-sifat amarah, bahkan sifat permusuhan. Tuhan kita, Bapa kita yang di surga adalah kasih. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah sebabnya ajaran palsu itu menanamkan kebencian, menanamkan kemarahan, menanamkan permusuhan. Karena sifat-sifat seperti itu bukan sifat-sifat yang kasih saudaraku, ya. Sifat kasih itu tidak akan mempunyai di dalam hatinya kemarahan, ya. Baperan, sedikit tersinggung, amarah meledak, ya kan. Bahkan ingin membunuh, ya. Karena alasan ingin membalas dendam, ya. Hanya karena disakiti ingin membunuh, ya. Merasa dihina ingin membunuh, ya. Kasih tidak seperti itu. Kasih itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, di mana kita itu akan memiliki belas kasihan, tidak senang melihat orang susah, tidak suka menyakiti orang lain, ya. Maka sambungannya adalah ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Kita disuruh mengampuni. Allah sama sekali tidak mengajarkan kepada manusia kebencian, tidak mengajarkan kepada manusia kemarahan, tidak mengajarkan kepada manusia permusuhan. Ya, Allah itu adalah kasih. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi, kalau orang, ya, di dalam hatinya itu hanya ada amarah, ya, ada kedendaman, ya, ada kedengkian, bahkan ada kebencian dan rasa permusuhan, maka orang ini sesungguhnya tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal Allah. Bahkan firman Tuhan lebih keras lagi, itu terdapat di dalam Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Ya, Bapa kita di sorga mengatakan demikian.
Ya, umat manusia ini tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa yang di sorga. Mengapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengertian, saudaraku. Ya, bahkan dikatakan itu anak-anak tolol. Ya, saya bacakan secara lengkap. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang yang tersinggung sedikit saja meledak marah, ya, bahkan kalau dia sudah menganut suatu keyakinan tertentu dan keyakinannya itu dirasakannya dilukai, ya, dihina, langsung dia akan menimbulkan di dalam hatinya adalah kemarahan, ya, lalu akan mencari cara untuk membalaskan kemarahan itu. Bahkan bisa timbul kebencian, ya, bisa timbul permusuhan. Artinya apa? Mereka pintar untuk berbuat jahat, ya, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tuhan mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik. Dikatakan kepada manusia, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Itu yang baik. Tetapi iblis dengan tipu dayanya, dia mengajarkan kepada manusia, boleh saja kita berbuat baik kalau orang itu baik kepada kita, ya, kalau engkau baik saya jauh lebih baik, ya, seperti itu. Tuhan mengajarkan kepada manusia kebenaran yang dari surga, bahwa kasih itu tanpa persyaratan apapun, ya. Kita hanya boleh mengasihi manusia lain, kita hanya boleh mengasihi orang lain, ya. Bahkan ketika orang yang kita perlakukan baik menyakiti kita, disuruh oleh firman Tuhan, kita harus mengampuninya. Jadi tidak ada celah buat kita untuk melakukan pembalasan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, pembalasan itu adalah hakku. Jadi manusia tidak diberikan hak apapun untuk membalaskan penghinaan yang dilakukan kepada Tuhan. Ya, manusia tidak diberikan alasan atau tidak diberikan kewenangan sedikit pun untuk membalaskan segala penghinaan hujaan yang ditujukan kepada Tuhan kita. Ya, bahkan kepada diri kita sendiri saja disuruh kita untuk mengampuni. Apalagi kita mau menjadi pembela ketika Tuhan kita dihina, itu omong kosong, saudaraku. Ya, bukan ajaran dari Tuhan seperti itu. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah? Tidak ada cara lain untuk mengetahui hal itu, hanya dengan kalau kita melakukan perintah firman Tuhan. Hanya itu, saudaraku. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita dikenal oleh Tuhan, ya kan? Di sini dikatakan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Atau dengan kata lain, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, firman Allah, ia dikenal oleh Allah, ya. Itu aja petunjuknya, saudara. Ya, segala macam ibadahmu, segala macam perbuatan-perbuatan baikmu, kalau tidak dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, engkau tidak dikenal oleh Allah. Sebab keselamatan itu bersumber daripada Allah, saudaraku, ya, Bapa kita yang di sorga. Manusia tidak sanggup untuk membuat jalan menuju kepada keselamatan. Kalau kita melihat ada sosok manusia yang mempunyai cara, ya, dengan tata cara tertentu ingin mencapai keselamatan, itu termasuk kepalsuan. Karena sumber keselamatan itu adalah dari Bapa kita yang di sorga, saudaraku. Dia yang menentukan caranya, ya. Bapa kita yang di sorga yang menentukan caranya bagaimana manusia itu diampuni dosanya, bagaimana manusia itu diselamatkan, ya, bagaimana manusia itu menuju sorga. Hanya Bapa kita yang di sorga yang tahu akan hal itu. Manusia tidak mungkin tahu caranya. Sehingga kalau ada tokoh orang, masyarakat, kelompok orang, individu, ya, yang menggaung-gaungkan tata cara tertentu untuk beroleh keselamatan, pengampunan dosa, tentu saja ini adalah kepalsuan. Ya, dalam iman Kristen kita tidak boleh menerima ajaran-ajaran yang bersumber dari manusia. Waspadalah saudaraku, hati-hatilah dengan ajaran-ajaran palsu itu. Ya,
firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, nubuatan-nubuatan palsu. Terlihat seperti mengajarkan kebenaran, tetapi di balik itu tetap menanamkan kebencian, tetap menanamkan kemarahan, tetap menanamkan permusuhan. Itulah sifat daripada ajaran palsu tersebut. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.